Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang tentunya dengan sehat itu kita bisa melangkah untuk salat jamaah. Kita bersyukur mata kita sehat, telinga kita sehat, kaki sehat, tangan sehat. Maka kalau kita sehat, insya Allah dompet sehat juga Pak ya. Sebab kalau sudah sakit, sebanyak apapun dompet habis Pak ya. Ini yang pertama kita syukur. Yang kedua, kita bersyukur akan nikmat umur ini, nafas yang masih kita hirup ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu terkadang lalai, kadang lupa. Pertama adalah manusia lupa tentang dari mana asalnya. Manusia lalai tentang apa yang mesti dia lakukan ketika hidup di dunia. Dan kadang manusia juga lupa tentang bagaimana nanti dia akan pulang kepada Allah. Kalaulah manusia itu menyadari tentang dari mana asalnya, tentang apa yang mesti dia lakukan ketika hidup di dunia, dan tentang bagaimana nanti dia akan pulang kepada Allah, niscaya jangankan sesaat, sedetik pun manusia itu tak akan pernah meninggalkan perintah Allah. Bapak dan Ibu, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 Allah menceritakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami jadikan insan manusia kita min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Pertama kita sadar kita ini dari tanah, jasad kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka apa yang mesti kita sombongkan? Gak ada Pak. Kita semua akan kembali ke tanah. Ketampanan, kekayaan, kemewahan, ketinggian jabatan, pangkat habis. Kemudian kata Allah, summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan tanah itu menjadi nutfah, air mani, fi qararin makin, yang disimpan dalam wadah yang kokoh, itu rahimnya ibu kita. Ini luar biasa penciptaan Tuhan. Rahim ibu itu paling kokoh, paling kuat, mampu menampung bayi berapapun kilonya, bahkan sampai 10 kilo. Bahkan ada bayi kembar 2, 3, bahkan ada yang 5 kemarin di Jambi. Itu kokoh dia. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah, kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Dari air mani jadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian dari daging itu tumbuh tulang, kepala, tangan, telinga, hidung, kaki, dari daging tadi tumbuh. Hebatnya itu, air mani, darah, segumpal darah
daging tumbuh tulang. Fakasawna li'idhaman lahman, kami bungkus lagi itu tulang dengan lahman, daging lagi. Sehingga summa ansha'nahu khalqan akhar, jadi makhluk yang lain. Lalu Bapak Ibu, setelah Allah jadikan kita makhluk yang indah, yang kata Allah mestinya kita fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kita muliakan, kita sucikan Dia yang menciptakan kita sebaik-baik makhluk ini, tentu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Apa tujuan Tuhan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia. Ada dua makhluk di alam ini, jin dan manusia. Makanya juga kita mesti percaya adanya jin, tapi jangan percaya sama jin, ya. Percaya sama jin, tapi jangan percaya dengan jin. Percaya adanya, bukan jinnya. Karena hati-hati kalau percaya sama jin, Bapak Ibu. Ya, kan ada manusia yang dengan tirakatnya, dengan pertapaannya dia bisa berbicara dengan jin. Yang para dukun-dukun tadi itu biasanya banyak bohongnya, ya. Itu hati-hati. Tapi kita percaya sama adanya jin. Makanya di Quran itu ada surah jin kan. Di mana? Di Mekah juga saya bilang selalu kalau kita datang ke Mekah itu dekat perkampungan Ma'la itu ada masjid jin. Ya, saya bilang mudah-mudahan kita semua bisa ya berangkat ziarah ke sana juga. Itu satu tempat dahulu di mana para jin berbaiat dengan Nabi. Ya, yang penting asal rajin baca surat Ar-Rahman. Belum bisa juga berangkat Ustadz baca surat Al-Waqiah. Masih belum bisa juga berangkat baca surat Tanah, surat Rumah, surat Gelang, Emas, Cincin, Kalung, baca. Bila cukup bawa ke toko emas, jual, berangkat kita. Gitu ya. Kita ini biasanya kalau baca surat itu inginnya sugih aja. Ya, udahlah, nggak usah kita. Yang penting kalau ngaji, baca Quran, jangan minta, jangan mengharap kayanya. Tapi harapan kita ridho Allah. Tuh kalau Allah ridho gampang. Yang penting Allah ridho aja sudah, ya. La in syakartum la azidannakum, ku tambah kata Allah. Jadi kalau persoalan keberlimpahan, kekayaan, insya Allah akan datang kalau Allah ridho dengan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini ditugaskan, diciptakan Allah ibadah. Maka itulah satu hal yang paling penting bahwa tujuan kita ibadah. Ibadah dua, ada ibadah mahdah, ada ibadah muamalah. Yang ghairu mahdah juga ada. Tak hanya sholat, tapi di luar sholat itu ibadah. Bapak Ibu berangkat bekerja itu ibadah. 24 jam itu disetting semua ibadah. Mulai tidur sampai bangun itu ibadah. Coba kita mau tidur aja ibadah. Gimana? Wudu dulu. Ya, wudu akal salah, wudu salat. Lalu kemudian baca doa. Yang penting doanya bujuran. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doanya ibadah. Dulu ada teman saya, Pak. Doa mau tidur doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mulas dia. Karena saking gugupnya. Dulu itu kan kalau di pesantren itu bila tidur itu kan biasanya habis ngaji dan sebagainya jam 11 malam, jam 2 dibangunkan. Nah, dipaksa bangun. Bangun dia, dipaksa kan, dipukul pakai teman-teman tuh biasa mukul pakai tapih ya. Udah mau ke toilet dia baca doa. Doanya bismika Allahumma ahya bismika amut, kebalik. Masuk WC bismika Allahumma ahya. Teler dalam WC dia. Nah itu kita masuk WC itu ibadah Pak. Tapi doanya tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Melangkah dengan kaki kiri itu ibadah. Masuk dalam WC ya. Itu ibadah. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu ibadah. Berangkat ke kantor, bekerja, kemudian berangkat. Kalau ibu-ibu berangkat ke pasar itu ibadah. Bapak-bapak, para dokter merawat pasien itu ibadah. Ibadah semua.
Bapak-bapak yang di sini menemani pasien, menjenguk orang sakit itu ibadah yang luar biasa. Kita pengen dekat dengan Tuhan kan, gampang sekali. Ketika ada orang sakit, kata Allah, kau tengok dia, aku bersama dengan dia. Bapak yang menengok orang sakit itu ibadah. Bahkan cara paling dekat dengan Tuhan adalah tengok orang sakit. Ketika ada orang yang telanjang tak berpakaian, kau kasih dia pakaian, itu ibadah. Cara dekat dengan Tuhan. Ketika ada orang kelaparan, kau kasih dia makan, aku bersama dengan dia. Ini yang kadang kita jarang, kita lalai di sini, Pak. Ada orang nggak berpakaian, ada orang nggak makan, kita nggak peduli. Padahal itu ibadah. Ya, justru Allah kecam orang yang sholatnya tuh lupa dengan fakir miskin, yatim piatu, tak peduli dengan orang yang kelaparan, kan gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang dia lalai. Kenapa lalai? Ada anak yatim dia tak peduli, dikecam oleh Tuhan. Jadi itu diantaranya. Nah, maka singkat cerita, kita dari tanah kemudian diciptakan untuk ibadah. Ngapain kita? Karena kita nanti akan pulang. Terakhirnya kita pasti pulang. Maka di ayat berikutnya, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah yang demikian, dengan penciptaan Tuhan tadi, kalian semua pasti akan jadi mayit. Pasti akan jadi mayit kita. Dan itu yang kita sebut dengan pulang. Makanya kalau ada orang meninggal, pengumuman di masjid selalu telah berpulang. Kan sebetulnya meninggal, wafat, tapi di masjid pasti telah berpulang. Berarti kalau telah berpulang hari ini, ketika kita tinggal di sini, ini bukan tempat kita, tempat singgah, bukan tempat pulang. Pulang nanti. Nah, kalau pulang itu senang apa enggak, Pak? Mestinya senang. Dulu ingat waktu sekolah, apabila ada guru matematika yang penyangitan, kita pengen gak usah masuk, atau kalau perlu gurunya jangan masuk. Doa berhemat. Tiba-tiba datang guru pengganti, dibilang anak-anak silakan pulang karena bapak ibu hari ini ada rapat. Senang. Ada yang catok meja, ada yang yes, macam-macam, senang. Mestinya pulang tuh senang, ya kan? Tapi kenapa kita nggak senang? Oh, karena kita belum ada persiapan. Kenapa kita takut pulang? Karena kita merasa bersalah, ya kan gitu. Kenapa kita takut pulang ke rumah? Nilai kita rendah, takut dimarahi bapak ibu. Nah, di situ gimana caranya? Perbanyaklah taubat. Karena kita pasti akan pulang. Nemuin nanti itu keranda, masuk dalam keranda yang paling angker di dunia. Keranda apa? Keranda mayit. Kenapa paling angker? Gak ada yang berani masuk. Kenapa gak ada yang berani masuk? Terbukti siapa yang masuk pasti mati. Ya kan? Keranda mayit kan. Ada yang berani masuk? Itu kalau masuk pasti mati dia. Ya, nggak ada orang itu masuk sana. Nah, maka kalian pasti akan pulang kepada Allah. Summa innakum yaumal qiyamah. Kemudian setelah kalian dimasukkan, meninggal nanti dimasukkan di alam kubur, alam yang tempat sementara kita singgah sebelum akhirat itu, yang menjadi gerbang pintu akhirat itu. Setelah itu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, tub'atsun, kalian nanti akan dibangkitkan. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, kita adalah dari tanah, tugas kita ibadah, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Maka yang perlu kita ingat bahwa seluruh hidup ini adalah ibadah. Maka satu hal yang perlu kita jaga adalah niat ikhlas kita ibadah, ridho kita dalam menjalankan perintah Allah. Jangan rusak hati kita dengan kebencian dan dendam dengan sesama. Hatta orang yang berbeda paham dan berbeda agama, kita tak boleh membenci mereka. Justru kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Apatah lagi dengan sesama muslim. Hanya karena persoalan berbeda madhab, berbeda pemikiran, berbeda cara sholat,
berbeda cara mengangkat takbir, berbeda cara tasyahud, kita tak boleh membenci dan tak boleh kita merasa diri yang paling benar. Karena penyakit orang yang ahli ibadah itu kadang-kadang dibisiki dengan merasa diri yang paling benar. Ini harus kita jaga betul-betul. Kenapa? Kelak kita akan pulang dan akan dibangkitkan nanti dan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah ketika itu. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.